Halo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Gorcet. Dan kali ini seperti biasa Mimin akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian karena berkat kalian yang telah mendukung channel ini sampai saat ini ya, khususnya di video Muchen The Great of Rule ya. Dan bagi yang tidak suka dengan suara Mimin atau translate Mimin mohon maaf karena semuanya ini Mimin yang kerja sendiri. Dan sebelumnya Mimin akan membahas di chapter sebelumnya ya, agar mengingat kembali di mana tim Muchen telah mendapatkan monumen Dewa Kayu ya, dan monumen itu bersinar menuju ke Gunung Kuil Kayu. Dan setelah itu tim Muchen masuk di dalam kuil kayu itu, dan selanjutnya tim Muchen langsung pergi ke arah dimana ada sekelompok tim yang menuju ke arah tempat yang besar. Dan di situ ternyata timnya yaitu tim kelompok Ying, yaitu kenalan Muchen yang tempo hari. Dan di situ mereka adu argumen dan melihat cahaya depan berwarna hijau, mereka semua masuk. Dan selanjutnya bagi kalian yang penasaran, ikuti video ini ya. Selamat menonton. Tim Muchen dan tim Ying berada di dalam lapisan yang berwarna hijau, dan di situ Xing Xuan berkata kepada Ying, dinding itu mungkin sangat kuat dan bahkan tombakmu itu tidak akan bisa menghancurkan dinding itu. Lalu Ying membalas perkataan Xing Xuan, kau telah menghina tombakku ini. Jika begitu, aku akan membuktikannya padamu. Dan di saat itu juga Ying langsung membuktikan dengan tombaknya untuk memecahkan lapisan hijau itu. Dengan kekuatan tombak itu yang mengeluarkan api, dan ternyata lapisan hijau itu tidak berpengaruh dengan senjatanya itu. Lalu Xing Xuan ketawa dengan santainya, dan Ying berkata, sialan kau. Lalu di saat itu juga muncul cahaya seperti bintang yang berwarna putih, dan saat itu juga cahaya itu berubah menjadi sesosok pejuang besar. Dan sosok itu langsung berkata kepada semuanya, ini adalah Gunung Quatling, kalian dilarang masuk. Lalu semuanya melihat sosok itu dengan mukanya yang terkejut, dan Muchen berkata, apakah itu proyeksi dari kekuatan spiritual? Lalu Luoli menjawab, ya, itu seharusnya kepunyaan dari pejuang besar yang ditinggali dari kuil kayu. Dan sepertinya sosok itu mengetahui itikat dari masing-masing orang yang ada di situ. Lalu dia berkata, untuk mendapatkan harta spiritual harus melalui ujian. Dan dia mengatakan informasi kepada semuanya. Gunung Ling ini dibagi menjadi beberapa lapisan. Semakin tinggi jumlah lapisan, semakin langka harta spiritualnya. Setiap lapisan memiliki boneka perang, penjaga yang menjaga harta itu. Jika semakin tinggi jumlah lapisan, maka semakin kuat pula boneka perang itu. Jika kalian dapat mengalahkan boneka perang, maka kalian dapat mengambil harta spiritual itu. Namun, jika tantangan ini gagal, maka kalian akan menderita di tempat terlarang ini selama setengah tahun. Dan selain itu, kalian akan mendapatkan hukuman tingkat tinggi untuk berlatih cakar.
Lalu Xingxuan berkata, tampaknya ini harus menjadi aturan kuil Dewa Kayu karena tujuannya untuk mendorong para murid akademi untuk mendapatkan pelatihan. Hanya saja, mungkin mereka tidak pernah menyangka kalau kuil kayu akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Dilanjut perkataan Xingxuan, karena di sini sudah tidak akan ada lagi murid kuil Dewa Kayu. Lalu Yingying berkata, di penjara selama setengah tahun, apakah kau bercanda? Kuil kayu akan hilang, lalu mengapa memenjarakan kita? Lalu Xingxuan berkata kepada Yingying, aku menyarankanmu agar tidak meremehkan ini, karena kita tidak bisa menangani hal ini sendirian. Lalu di saat itu juga Yingying langsung berkata kepada orang tua itu, hei orang tua, bagaimana jika kita tidak menantang? Jawab orang tua itu sudah menjadi aturan di sini, jadi kalian wajib melakukan itu. Lalu Yingying berkata, sial, aku seharusnya tidak terlibat dengan orang tua aneh ini. Lalu terdengar suara dari senior Yingying itu dan berkata, Yingying. Dan senior itu berkata lagi, ada harta yang tak terhitung jumlahnya dari peninggalan ini. Maka dari itu, begitu banyak waktu yang tidak bisa disia-siakan di sini. Setelah bertahun-tahun kekuatan boneka perang seharusnya sudah banyak yang melemah. Aku pergi untuk menantang lantai kelima terlebih dahulu dan aku akan mencoba tingkatan boneka perang itu. Lalu Yingying membalasnya, oke, kau berhati-hatilah. Dan di saat itu dia berkata, aku akan menantang lantai kelima. Lalu orang tua itu berkata kepada semuanya, mulailah. Dan sesosok boneka perang seperti akar pohon turun ke dalam arena itu. Lalu di saat itu kedua dari mereka bersiap untuk bertarung. Dan senior Yingying langsung melakukan penyerangan dan berkata, matilah. Dan di saat itu juga dia mengeluarkan serangan dengan menggunakan kampaknya. Tapi dia terkejut melihat bahwa boneka perang itu dapat menghindar. Dan di saat itu juga boneka perang itu langsung bersiap dengan serangan pukulannya kepada senior itu. Dan Yingying langsung berteriak, senior, berhati-hatilah. Dan di saat itu juga senior itu terpental karena pukulan boneka perang itu yang sangat kuat. Dan dia akhirnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu di saat itu juga senior itu jatuh tergeletak dan orang tua itu langsung menyiapkan seperti kotak penjara. Dan dia berkata, Jisangke gagal dan dihukum selama setengah tahun. Dan di saat itu juga Yingying berkata kepada orang tua itu, kita tidak butuh harta spiritual lagi, lepaskan dia. Lalu jawab orang tua itu, ini adalah aturan dewan dan tidak bisa dibatalkan.
Di saat itu juga wajah Loli merasa terkejut dan berkata, "Boneka perang di lapisan 5 saja sangat kuat, apalagi boneka perang di lapisan ke-9 itu." Lalu, di saat itu juga Xing Xuan seperti penasaran dan berkata, "Dengan banyak penjaga yang begitu kuat, harta langka apa yang ada di lantai atas itu?" Lalu, Mu Chen berkata kepada Xing Xuan, "Aku juga tidak tahu, tapi aku harus mencoba mencari tahu sendiri." Ayo yang sudah menonton, jangan lupa like ya. Terima kasih. Dan di saat itu juga, Mu Chen langsung melompat ke arah tengah. Lalu, dengan wajah yang terkejut, Mu Chen seperti melihat sesuatu dan berkata, "Itu adalah..." Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.